temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi, yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau hanya penyidikan dalam kurang lebih 2 minggu oleh penyidik? Ini semua putusannya, ini putusannya ini semua, di bagian akhir dari putusan itu, jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumin. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Sedangkan mengenai Peggy, tadi keluarga mengatakan periksa dulu. Karena apa? Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO. Sudah di BAP 6 orang dari terpidana. 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy. Hanya 1 yang menyatakan Peggy. Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Itulah inti dari konferensi pers hari ini untuk menentukan sikap dari keluarga dan kuasa hukum atas perkembangan kasus Vina Cirebon. Ada yang ditambahkan? Ya, intinya untuk Kepolisian Polda Jabar, kami selaku kuasa hukum jangan terlalu tergesa-gesa menetapkan apa yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu. Karena ini kan sudah 8 tahun tidak pernah diproses ya, tidak pernah diselidiki lagi, dan ini baru diselidiki kembali dalam waktu yang singkat sudah bisa menetapkan 1 tersangka, kemudian bisa menetapkan 2 lagi tidak ada. Kami sangat berharap sekali untuk benar-benar diselidiki lagi apakah benar atau tidak pelakunya, ataukah memang ada atau tidak gitu. Jadi kita juga tidak bertanya-tanya gitu sebabnya, alasannya apa. Oke. Itu inti pokoknya. Singkat, kalau ada pertanyaan silahkan. Bang, tanya. Ya. Pak Kompas TV, Bang. Jadi kalau merespon dari pernyataan keluarga dan teman-teman kuasa hukum, apakah bisa dikatakan sama seperti banyak orang yang juga menilai penangkapan Peggy ini salah tangkap? Apakah itu bisa dikatakan begitu? Atau ada hukum acara pidana yang tampaknya tidak dijalankan oleh kepolisian soal penetapan Peggy sebagai tersangka dan menghilangkan 2 DPO lainnya oleh Polda Jawa Barat? Oke. Kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat. Hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Terhadap Peggy belum ada jawaban yang pasti. Itu jawaban kami. Masih perlu diselidiki lebih lanjut. Ya, belum bisa disebutkan total salah tangkap atau memang itu orangnya. Tapi dari segi hukum pembuktiannya masih sangat lemah. Apalagi 5 terpidana mengatakan Peggy ini tidak terlibat. Itu jawabannya. Bakal ada koordinasi lebih lanjut dengan Polda Jawa Barat dan tim hukum keluarga Vina ini? Ya, kita selalu gini loh. Kita itu kan menghimbau agar jangan tergesa-gesa. Ini mulai viral kan sesudah kasus ini diviralkan oleh Hotman 911. Barulah mulai itu sekitar tanggal 20-an. Barulah mulai Polda Jabar bergerak. Kok hasil persidangan berbulan-bulan sudah ada putusan mengatakan bahwa ada 3 DPO,
kok tiba-tiba dengan penyidikan kurang dari 2 minggu tiba-tiba disebutkan itu fiktif gitu loh, yang 2 DPO. Itu yang kita tidak, keluarga maupun kuasa hukum belum bisa terima. Ya, silakan. Lalu Harus ada transparansi hukum terhadap kasus ini, Pak. apa? Transparansi hukum. Harus ada transparansi hukum. Ya justru itulah transparansi hukum. Makanya kan kita bikin konferensi pers ini untuk menentukan sikap keluarga. Ya, harusnya Polda harus menerangkan bahwa 5 dari terpidana itu membantah, tidak mengakui Peggy sebagai pelaku. Ya, dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada, cara memerkosanya ada, mobil motornya ada, cara mukulnya diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu loh. Ya. Berarti Pak, tidak ada alasan jelas dari Polda Jabar terkait dengan menghapuskan 2 DPO lain ya Bang, ya? Nggak ada alasan yang jelas ya? Alasannya apa? Nggak ada. Alasannya tidak ada. Jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya juga. Asal-asal sebut aja katanya. Asal sebut aja. Betul. Jadi sekali lagi atas 2 fiktif ini sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Tumbuhan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku, putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu fiktif terlalu tergesa-gesa. Bilang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Kalau disebutkan polisi belum berhasil menangkap karena sudah kelamaan, ya bisa kita terima. Tapi kalau dibilang fiktif, kita tidak bisa terima. Itu pernyataan dari keluarga. Kalau TV harganya Bang, kemarin kan mengatakan bahwa akan melaporkan, meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo untuk membongkar hubungan kasus ini. Apakah itu benar dan kapan akan dilakukan? Sebenarnya memang secara di medsos pun kita sudah mengatakan agar Bapak Presiden juga memperhatikan. Tanpa kita minta pun saya yakin seluruh petinggi negeri ini termasuk Presiden sudah tahu kasus ini. Dan mudah-mudahan diterapkan seperti kasus Sambo, benar-benar dikasih political will untuk memeriksa. Dan untuk Peggy sejauh ini kan jadi juga salah tangkap ini akan dibantu juga dengan Bang Hotman atau seperti apa? Kita sekarang ini hanya berpendapat masih meragukan apakah Peggy itu pelaku DPO yang tertangkap. Kita tidak mengatakan 100% bukan, masih meragukan. Karena 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Jadi mau apa lagi? Hanya 1 yang menyatakan. Di dalam hukum, apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan, dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-raguan, nggak boleh langsung divonis.